Salam sejahtera bagi Mama Nginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baik, hari baru. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan firman, dan Roh Kudus menolong kami melakukannya. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kamu berada, firman Tuhan, firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 1-2. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sebelumnya saya ingin bercerita, mengawali renungan kita. Suatu hari ada seorang bernama Merwald. Kita sebut saja dia seorang pemuda yang memiliki saudara yang begitu dekat, sahabat. Kita sebut saja namanya Philip. Philip ini baru merantau ke Jakarta dan bekerja di sebuah gedung tinggi di daerah sekitaran Sudirman atau Menteng. Suatu hari bapak itu datang dari kampung untuk menjenguk. Philip ingin menunjukkan kesuksesannya, lalu membawa bapaknya naik lift menuju lantai ke-50. Saat mereka menunggu, si bapak kagum melihat tombol yang begitu banyak. Di tengah jalan tiba-tiba berhenti di lantai 20, lantai 10, lantai 5, dan akhirnya lantai yang sama dengan mereka. Dia lihat ada seorang perempuan tua, wajahnya tampak lelah, keriput, berjalan bungkuk. Tiba-tiba pintu lift yang tertutup dan masuk ke lantai lain, perempuan itu keluar. Namun apa yang terjadi? Pintu itu terbuka dan mengeluarkan perempuan cantik yang muda, tinggi, wangi, berpenampilan luar biasa atau anggun. Bapak tadi kaget. Dia memegang pundaknya Philip dan bilang, "Amang tahe hebat kali lah teknologi di Jakarta ini. Tadi opung-opung bungkuk, pas keluar kok bisa jadi buruni raja yang cantik jelita. Philip, cepat kau jemput dulu mamamu ke kampung. Kita masukkan dia ke dalam kotak ini," kata bapaknya. Mungkin kita tertawa mendengar kepolosan bapak tadi, yang mengira lift itu adalah mesin kelahiran kembali. Tetapi sadarkah kita, seringkali kita juga sering tinggal dalam fase yang sama. Kita mengira kalau kita masuk lift kesuksesan Jakarta, naik jabatan, naik kepada hal-hal yang lebih tinggi, rumah semakin mewah, gengsi semakin tinggi, maka hidup pun otomatis berubah menjadi mulia dan bahagia. Kita sibuk menekan tombol duniawi, berharap ada transformasi batiniah yang terjadi ketika semua itu terjadi. Padahal perubahan hidup yang sejati tidak bersumber dari apa yang kita kejar di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Kolose yang sedang dalam keadaan gamang. Mereka sedang diburu oleh berbagai ajaran palsu yang membuat mereka, kalau kamu ingin suci, kamu harus melakukan aturan ini. Jangan pegang ini, jangan lakukan itu. Mereka fokus pada hal-hal lahiriah di bumi. Paulus mengatakan dan mengingatkan sekali lagi bahwa kebingungan ini sama dengan kalimat yang secara teologis, namun praktis dalam firman Tuhan. Yang pertama, status kita sudah dibangkitkan. Paulus tidak bilang, ayo kita supaya naik ke surga, kita berbuat baik, tidak. Paulus katakan sekali lagi, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Klausal kondisi itu terjadi jika kamu. Bayangkan, kata jika di sini dalam teks Yunaninya adalah jika yang menunjukkan keraguan atau menunjukkan sebuah di sisi lain kepastian. Karena kamu telah. Paulus menggunakan bahasa ini atau kalimat ini untuk mengatakan sekali lagi, karena kita telah dibangkitkan. Ini identitas. Secara rohani kita bukan lagi orang mati yang dikuasai dosa,
kita sudah dipulihkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tindakan kita mencari dan pikirkanlah perkara di atas adalah bentuk dari wujud identitas tadi. Mencari, memikirkan perkara di atas bukan berarti kita menjadi orang Kristen yang tidak membumi, yang seakan-akan berpikir hanya ke surga, tapi memberikan tempat bagi kita memikirkan bagaimana nilai-nilai yang Tuhan telah pikirkan yang berasal dari atas, kasih, keadilan, pengampunan, kejujuran, dan damai sejahtera. Itu kembali milik Tuhan. Mari memikirkan sesuatu yang berasal dari hati. Di tengah kota Jakarta yang selalu menghimpit dengan berbagai tantangan, Paulus sekali lagi mengingatkan kita, setel ulang fokus mata hati kepada Kristus. Jangan tertunda. Apa yang boleh kita katakan? Kita diundang hari ini. Memikirkan perkara di atas bukan berarti mengabaikan bumi. Tapi memikirkan sesuatu yang relevan, yang bisa kita lakukan. Ketika kita terjebak macet, ketika melihat orang lain di media sosial, ketika kita memikirkan inflasi, ketika kita memikirkan ekonomi dunia, ketika kita ketakutan dari peredaran uang yang mungkin hari ini semakin mahal gitu ya. Di saat itu pikirkanlah ada Tuhan. Di saat kamu sedang terjepit oleh faktor mungkin bagi yang sedang mengejar cita-cita, mungkin sebagian lain mengejar jodoh ya, atau takut kehilangan sesuatu. Firman Tuhan katakan pikirkan yang di atas. Apa yang pikirkan? Tuhan sudah memberkati kita. Jadilah orang yang memikirkan dan memandang kembali bahwa firman Tuhan ini menjawab jiwaku, ketakutan jiwaku. Di tengah semua pergumulan itu, kita diajak ada ruang doa. Ada ketenangan sejati didapat saat kita menundukkan ambisi kita di tengah-tengah dunia ini dalam otoritas Kristus. Saya boleh akhiri. Kisah tentang Merwald yang juga orang Kristen, yang sangat taat di gereja, tapi terkenal juga dengan pelit, ketus, dan hitung-hitungan. Suatu hari Merwald membeli mobil baru dari hasil bonus kerjanya. Dia bangga, dia membawa mobil itu ke bengkel variasi dan memesan stiker besar untuk menempelkan di belakang dengan tulisan ikut Yesus pasti untung. Dia berharap semua orang di Jakarta tahu bahwa dia adalah orang beriman yang terberkati. Besoknya macet parah. Mobilnya disenggol dan terjadi bunyi brak. Merwald langsung naik pitam, mukanya merah padam, urat lehernya keluar. Dia keluar dari mobil, memukul kap angkot yang menyerempet mobilnya. Dan dia katakan, hei, mana matamu? Ganti rugi sekarang. Kutuntut kau ke polisi. Sopir itu gemetar ketakutan. Di saat Merwald yang sedang mengamuk sisi jalanan yang begitu padat, tiba-tiba seorang pejalan kaki trotoar berhenti dan membaca mobil di belakang mobil lamang itu. Ikut Yesus pasti untung. Tapi kenapa pas ditabrak sedikit, dia begitu marah dan merasa rugi? Rupanya Yesus cuma ada sampai di sekitar kaca, bukan turun ke hati. Merwald langsung terdiam dan malu. Dia sadar, dia tahu dia mungkin benar, tapi caranya dengan membiarkan amarah yang berlebihan, membuatnya terikat pada perkara bumi. Saudaraku yang terkasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan dunia mungkin mencoba menabrak kita dengan hal-hal lainnya. Menggores ego kita dan menguji kita dimanapun. Termasuk cara kita terkadang memanipulatif Tuhan dengan selalu berbicara tentang Tuhan yang menyertai. Tapi hari ini Tuhan katakan, bukan Tuhan yang menyertai, tapi Dia benar-benar menyertai. Bukan hanya menggunakan Tuhan untuk memuluskan perkataan baik, atau membuat perkataan kita sedikit saleh dengan berkata Tuhan. Tidak. Tuhan mengundang kita hari ini bukan absensi gereja yang Dia inginkan, tapi presensi kehadiran kita dalam perkara-perkara kecil dengan cara perkara yang di atas. Berbicara dengan jujur, bertindaklah dengan jujur, termasuk dalam hal mengikut Tuhan. Jangan pakai pikiran
Jangan pakai cara kita untuk memahami itu. Tapi layanilah Tuhan dan lakukanlah pekerjaannya sesuai dengan panggilannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami memikirkan perkara di atas. Banyak hal mungkin dalam diri kami yang melihat perkara di atas adalah perkara di bawah. Ajarlah kami Tuhan untuk melihat dengan lebih dekat, dengan jujur, perkara kami di bawah dijawab dengan perkara yang di atas. Di mana Tuhan memimpin, Tuhan mendamaikan, dan Tuhan mengarahkan kami melakukan yang Tuhan inginkan. Terpujilah Kristus yang memberkati kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin.